Waalaikumsalam. Arif ya Pak ya, Pak sekolah, Bu Yunita, perkenalkan saya Winarsi Pak, datang ke sini mohon izin kami ditugaskan untuk mendampingi Bu Yunita dalam refleksi ya pembelajaran pada saat pembelajaran daring Bu Yunita ya, bagaimana Bu Yunita melakukan aksi di sekolah. Jadi kami kesini ini hanya ibaratnya gini Bapak, mendampingi Bu Yunita apa yang selama Bu Yunita belajar ya, merefleksikan hasil pembelajaran daring itu di sekolah. Mungkin sudah belajar selama 1 bulan, barangkali Bapak bisa memberikan umpan balik ya Pak ya, selama Bu Yunita itu melakukan refleksi di sekolah. Nah, aksi nyata apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yunita selama mengikuti program, apa yang sudah dilakukan ya Bu Yunita? Siapa yang ngomong? Ya, ada aksi nyata yang melakukan yang terlihat ya pastinya saya ada bingung ngomong apa. Yang pasti pertama untuk penduduk ya. Kalau saya pun pertama untuk keluarga kami, saya mengajak ke teman-teman itu agar lebih benar-benar menjadi seorang pendidik ya, bukan hanya seorang guru. Ya, kemudian di sekolah ini, guru itu mengajak sebagai, walaupun memang pasti ya masih proses atau belum semua guru respect dengan yang namanya seperti apa orang guru terakhir. Tapi ada beberapa guru yang juga mau ikut belajar, itu yang dilakukan, mengajak ke teman-teman. Alhamdulillah ya, lagi belum semuanya yang mau gitu ya lagi. Ada yang mau belajar, ada yang cuek ya, ada yang bodo amat, tapi sudah ada guru-guru yang sudah mau belajar. Yang saya lihat begini bagaimana gitu, itu dalam proses bisa menghadapi anak juga. Dan memang di dalam guru penggerak ini juga kebetulan ya Bu ya, kebetulan sekolah juga kemarin ikut sekolah anak, sekolah anak. Ya mungkin menurut saya agak nyambung sedikit ya, sedikit sebagai seorang guru benar-benar kepada murid, kepada murid ini harus menjadi sahabat, harus menjadi teman, dan juga ya itu yang sudah dilakukan ini. Saya lihat anak-anaknya, anak-anak di kelasnya sangat sangat kehilangan apabila muridnya mana tidak ada juga. Sebenarnya selama tahun ajaran ini sebenarnya Bu Yuni belum pernah masuk selama terus. Tapi terkadang Bu Yuninya masuk di kelas yang lain, anaknya nyariin. Dikangenin guru yang dikangenin. Berarti itu salah satu benar-benar pembelajaran yang bisa di CGP ini sudah mulai diterapkan di dalam kelas. Di dalam kelas dan juga untuk mengajak teman-teman guru lebih kooperatif. Itu gitu. Ya. Memang yang namanya kita mengajak gitu ya Pak ya, tidak bisa instan. Pada saat kita mengajak kami pasti berubah, itu nggak bisa seinstan itu ya Pak. Nah dari pengalaman sudah selama belajar 1 bulan ini, kita mungkin ada saran atau hal-hal yang Bapak rasa mungkin perlu ditingkatkan dari guru kita. Ya, ini mungkin ya, orangnya ada, kan sudah melakukan perubahan yang tadi meskipun memang tidak bisa instan langsung itu berubah, semua minimal sudah ada perubahan Bapak. Ya, menurut Bapak apa sih untuk ada Bu Yunitanya juga hal-hal apa yang perlu ditingkatkan? Ya pastinya lebih konsentrasi ya, lebih fokus dan konsentrasi.
sering saya sampaikan juga, mungkin nggak tahu apa sekolah yang lain, Bu Yuni juga di sini udah fokus ngajar kamu beneran dan sudah gitu. Jadi dan nggak usah terlalu dengan tugas-tugas yang lain. Ini terbalik malah Bu, saya yang menawarkan, udah selesai aja pulang gitu. Tadi sudah sempat cerita juga, sangat mendukung kan Bapak luar biasa. Jadi tapi ya mungkin itu lagi yang mungkin Bu Yuni aja saya lihat kalau masih ada pekerjaan belum selesai, dia masih mencoba ini Mas. Karena kan kita juga harus tahu kapasitas diri kita. Ya kalau kita ingin semuanya langsung bagus sekaligus, kita butuh lagi butuh proses. Lagi proses. Ya, itu tadi dengan cara yang sudah dilakukan mengajak teman-teman dan untuk bisa lebih serius, lebih mengajar yang lebih apa ya, menjadi seorang pendidik yang lebih benar-benar menjadi seorang pendidik ya, tidak hanya seorang guru gitu, tidak hanya seorang guru yang menyampaikan materi pelajaran, tetapi menjadi pendidik anak yang lebih baik. Nah, kalau semuanya sudah bisa dan pekerjaan itu nanti akan bisa lebih mudah dikerjakan. Nah, ada kadang tugas-tugas yang lain masih aja ingin bukan ingin bantu gitu. Bagus sih sebenarnya, cuman kan harus tahu juga kapasitas diri kita sendiri gitu. Terus itu satu ya. Dan ada waktunya maksudnya, itu lebih yang waktunya yang lebih pada awal tersebut. Terus lagi Bu ya, saya itu kami yang lebih sabar ya. Saya lebih sabar dan namanya menghadapi yang namanya perubahan yang baru. Jadi kita harus benar-benar lebih bisa sabar menyikapi berbagai macam hal ya. Yang tadi Ibu juga sampaikan, tidak semudah membalikan tangan mengenai perubahan. Kita harus bisa lebih mengontrol kita, baik itu emosi kita kan banyak ya, emosi berbagai hal itu kita benar-benar harus sabar. Mungkin itu sabar menentu waktu. Ya. Terima kasih Bapak, kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Dukungan Bapak sangat luar biasa ya Pak, benar-benar luar biasa. Saya merasakan semangat Bapak untuk mendukung anak buah Bapak itu. Insya Allah ya Bu Yunita, kita pun ikut semangat kan Pak, kalau kita bergerak, pimpinan kita yang mungkin ibaratnya mendukung, tapi ya saya rasa kalau yang pimpinan pasti mendukung ya Pak ya, sangat mendukung. Cuma memang ya di perjalanan kadang-kadang karena kesibukan apa gitu, controlling yang mungkin agak lepas sedikit. Tapi alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak. Ini Bapak kita sudah ngobrol-ngobrol ya Bapak, mungkin kita bersama-sama lah mendampingi Bu Yunita bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari selama daring, dan mudah-mudahan ya jangan patah semangat, apapun ada halangannya, halangan itu pasti ada. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu, sukses terus Ibu juga lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yunita. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Bahagia ya Bu ya, senang ya. Alhamdulillah. Oke Bu Yunita, baik ya, kita pendampingan hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Fokus pendampingan kita hari ini mungkin kemarin sudah saya informasikan ke Bu Yunita ya. Untuk awal kita fokus ke pendampingan tentang proses yang sudah berjalan ya, selama 1 bulan, kemudian fokusnya lagi tentang dukungan ekosistem sekolah, bagaimana sekolah mendukung apa yang Ibu Yunita lakukan. Kemudian nanti juga fokus kita tentang tantangan belajar selama daring, kemudian refleksi perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pada saat Bapak itu sudah kita bahas ya, kemudian implementasinya, kemudian rencana tindak lanjut Bu Yunita pada saat setelah pembelajaran daring itu. Kemudian nanti ya kita ada untuk itu refleksi pada saat proses pembelajaran. Itu
fokus kita belajar atau bukan belajar sih ya, fokus kita ngobrol fokus kita pendampingan diskusi hari ini ya. Yang KFM memang sudah disiapkan ya pada saat kita berkarya. Oh iya ya. Itu angkanya. Oke. Mungkin kita ngobrol sedikit, kita kelas balik ya yang pernah Bu Yunita sudah lakukan. Nah, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Saya sudah berjalan, sebetulnya memang ada beberapa hal yang sudah saya lakukan, tapi belum maksimal karena baru di guru penggerak ini nih benar-benar tahu arahnya tuh harus kemana. Gitu. Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Gitu. Sebetulnya kayak berpihak kepada murid itu sudah dilakukan, tapi memang tidak maksimal. Terus kayak yang sebelumnya pelajari sedikit dari institusi, ternyata pola saya untuk menangani anak yang melakukan pelanggaran kurang tepat, apalagi untuk di SD. Ternyata ada cara yang lebih baik lagi untuk menangani pelanggaran anak agar tidak menimbulkan dendam atau yang lain. Kemudian di kelas juga ternyata tidak cukup guru itu hanya kita menguasai materi, tapi bagaimana kelas itu kemudian nyaman, anak belajar dengan sekolah dengan semangat, di kelas mereka betah, dalam artian mereka tuh terus semangat untuk belajar, sehingga potensi-potensi mereka tuh keluar, walaupun kita tahu pasti mereka punya potensi yang berbeda-beda. Tapi kalau selama ini kan sebelumnya pandangan kita tuh bagaimana materi selesai, mereka dapat nilai bagus, karena orang tua juga masih berpikirnya seperti itu, nilai anak saya seperti apa gitu. Kadang banyak orang tua juga yang tidak paham nih kalau ternyata sedikit aja perkembangan di anaknya itu udah sesuatu hal yang harus disyukuri, sesuatu hal yang harus diapresiasi. Tapi masih banyak orang tua yang fokusnya masih ke nilai. Jadi guru tuh termasuk saya, ada masih menjadi kan nilai, masih agak abai terhadap proses. Walaupun sebenarnya prosesnya yang penting, dan itu berpengaruh ke pandangan kita terhadap potensi anak yang sebetulnya ini memang bagus di matematika, tapi kurang bagus di olahraga. Terus ini matematikanya kurang, tapi di olahraganya bagus gitu. Tapi karena matematika tuh menjadi contoh, matematika tuh menjadi pelajaran yang sangat nilainya tuh harus stabil sampai kelas 6, jadi fokusnya kadang di matematika. Yang tadinya anaknya potensi di olahraga, jadi agak turun nih karena kita ngajarnya di matematika. Mungkin itu sih pandangan yang mulai berubah gitu ya. Oke, baik Bu. Kita di pendampingan 1 itu fokusnya ke modul 1.1 sama modul 1.2. Jadi kalau yang diskusi baru ya itu nanti kita inginkan ke kita ngobrol lagi di saat pendampingan selanjutnya. Mungkin ini nanti Bu kita fokuskan kembali ya di pendampingan 1, kita belajar tentang, kita diskusi tentang modul 1.1 dan 1.2. Jadi itu tentang filosofi kehidupan negara, kemudian apa yang kayaknya mayoritas tentang nilai-nilai di penggerak, ya nilai-nilai dan peran di penggerak. Kemudian waktu loka orientasi kan ada kekhawatiran, hambatan seperti itu kan ya Bu ya. Dan mungkin nanti kayaknya di situ kan sudah ada ya Bu ya. Kayak tentang apa namanya loka orientasi dulu ya itu sempat saya informasikan nanti pada saat kita pendampingan individu kita bahas tentang loka karya tentang hasilnya. Di situ selama Ibu belajar daring gitu ya, apakah belajar di LMS lancar? Yang untuk modul 1.1, 1.2 itu sebenarnya saya masih meragukan. Dan jujur saya kagum sama teman-teman yang sepertinya sudah paham betul. Tapi ternyata saya belum tahu polanya nih. Kalau di LMS itu kan tugasnya harus sedikit personal tugas. Nah, mulai sudah tahu polanya itu di modul 1.3. Karena yang Ibu waktu itu share modul aja ya, walaupun itu angkatan 5, ternyata sebenarnya bidangnya di situ gitu. Cuma baru mulai buka ujian dibuka. Modul 1.3. Jadi mungkin kalau di Ibu punya rekapan ininya pasti punya Ibu ya. Pak Isak juga, dia mungkin agak aduh ini sekadar maksudnya tugas sekadar ngirim nih, tapi belum paham banget nih. Mungkin 1.1 sama 1.2
filosofi. Nggak apa-apa ya, namanya kita belajar sih ya Bu ya. Kita nggak akan belajar langsung dapat instan gitu kan. Hambatan-hambatannya ya pasti ada lah. Nah, untuk mengatasi hambatan itu apa yang Bu Yuni lakukan? Pertama saya ditanya sama grup, saya ditanya, alhamdulillahnya walaupun di grup yang berenam itu kebanyakan bapak-bapak, tapi kayak Pak Dede itu sering sharing, kasih PPT, terus kasih tahu bikin ini tuh kayak gimana gitu. Jadi walaupun akhirnya saya belajar sendiri, karena di sekolah juga kan agak terbatas untuk ngobrol sama teman-teman karena sebenarnya ada gitu. Tapi nyoba belajar dan ternyata bisa gitu. Maksudnya walaupun ya belum bagus banget gitu untuk bikin video, untuk bikin Apa itu sama apa namanya hambatan yang bisa hambatan-hambatan yang Ibu alami, paling tidak Ibu punya solusi kan bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan yang Ibu alami selama pembelajaran daring ini. Luar biasa ya, intinya apa, kita kolaborasi, sharing. Jadi kalau kita satu tim, satu keluarga lah ibaratnya, satu tim kita saling sharing membantu, itu kita senang dan ringan lah ibaratnya kerjaan kita. Kemudian hal-hal apa yang sekiranya ingin Bu Yunita ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran di LMS? pengennya sih di luar itu kalau misalnya cuma emang semuanya juga situ sih pengennya, maksudnya kita sebenarnya emang ada forum diskusi di situ, tapi kan terbatas waktu dan kita kadang diskusi yang memang fokus ke yang apa kita diskusikan gitu. Pengennya tuh di luar itu kita ada pertemuan sendiri ya, kita bahas bener-bener nih nyatanya tuh kita aplikasikannya seperti apa sih, Kita korek LMS ya. pengennya gitu. Cuma memang baru sekedar diobrolan, ayo meet up gitu. Udah pernah meet up? Udah pernah Belum, rencana-rencana aja itu yang mau bapak belum jadi. Oke, baiklah Bu Yunita, kita lanjut ke yang kita tentang pembelajaran Dewan Tengah ya, filosofi Dewan Tengah. Di situ kan ada selama Ibu belajar daring tentang filosofi pembelajaran Dewan Tengah, itu kekhawatiran dan keresahan apa yang Ibu alami selama mengikuti PDP? Sebenarnya untuk diajarin di Wantara memang namanya sering dengar, tapi baru nih di momen satu benar-benar nyusun pemikiran beliau yang sangat hebat yang sebenarnya harus diterapkan di sekolah, di kelas gitu, namanya di kelas gitu. Dan khawatirnya saya belum bisa untuk mengembangkan potensi anak sesuai kodrat-kodratnya dia, karena terbatasnya harus ngejar materi, apalagi kelas 4. Terbenturnya sama rapor kelas 4, 5, 6 itu nilainya harus bagus. Apalagi kemudian baru kemarin pas rapor kan ada orang tua, anak saya mau masuk negeri, jadi nilai mata pelajaran apa yang harus diberikan kan, berarti itu saya ada dilema antara harus mewujudkan keinginan ibunya biar anaknya masuk negeri, sama kalau anaknya sesuai dengan potensi pelajaran yang memang dibutuhkan dengan tinggi, nggak begitu masalah. Tapi kalau ternyata dia bagusnya di seni budaya, sedangkan seni budaya itu tidak, maksudnya nilainya tidak ke SMP gitu. Akhirnya waktu itu saya bilangnya sebetulnya tidak harus nilai rapor Bu. Di SMP itu ada prestasi di luar akademik, misalnya dia juara lomba gambar, juara lomba olahraga, gitu. Ini saya masuk itu, dan itu ibunya masih itu sih paling yang khawatirnya. Saya pengen nih ngembangin pemikiran KHD di kelas gitu, bener-bener nemuin potensi anak, saya coba kembangin, tapi terbentuknya ya itu lagi-lagi karena di SMP karena program ini kan masih belum rata ya. Emang sih ya, kita filosofi Gajah Dewantara luar biasa, anak intinya seperti itu, tapi di lapangan ya itulah tantangan kita lah untuk menerapkan itu. Kita karena memang belum menyeluruh. Sebetulnya memang enak ya kita terapkan gimana kita mengikuti bagaimana pergerakan anak ya, seperti apa. Dengan berjalannya waktu, insya Allah itu sedikit bisa, dan memang perlu diskusi atau kolaborasi dengan orang tua gitu ya. Yang memang kita butuhkan itu kita diskusi bukan hanya dengan teman, terutama sama orang tua. Kalau di sekolah kan
anak hanya berapa menit sih gitu dengan kita. Baiklah Bu, terima kasih, luar biasa Bu. Luar biasa Bu Yunita sudah mengembangkan intinya apa yang Ibu belajar di situ ya. Harapan Ibu mengikuti CGP ini ya, harapan Ibu apa sih? Apa yang bisa Ibu harapkan? Sebetulnya harapan saya bergantung dari tujuan. Ada tujuan yang sering disampaikan waktu di dinas, ada tujuan sekolah. Sebetulnya itu satu yang saya lihat. Makanya itu agak ngaruh sebetulnya di perjalanan saya ini. Karena tujuan saya pengen belajar. Dari dulu senang belajar, yang belajar, yang lain itu hanya bertahan sebentar, dan kemudian ada bergerak. Walaupun akhirnya saya baru satu-satunya di sini, dan yang akan 7 belum ada yang mau ikut. Tapi saya tahu nih akan ada banyak harta karun di sini. Jadi tujuan saya sih sebenarnya utamanya itu kan belajar. Terus kemudian apalagi setelah bertemu, walaupun masih lingkup kecil ya, 12 orang, tapi mereka hebat-hebat. Dan maksudnya banyak hal yang bisa saya dapat dari mereka, itu sih yang bikin syukur ada bisa diberi kesempatan masuk CGP. Memang sih ya, itu bonus kalau yang di sana bonusnya, tapi lebih utamanya adalah kalau ikut ini adalah ini ya, ilmunya kemudian gitu. Ya, kalau bisa memang tujuan yang satu itu adalah bonus kalau kita mudah-mudahan sih saya semoga semangat kesananya. Nah Ibu pada saat Ibu sudah menginginkan harapan-harapan, ada yang sudah terwujud beberapa harapan itu harapan pada saat mengikuti CGP Sudah mulai di kelas, sudah mulai tertata. Karena saya sudah mulai membangkang di PKHD, sudah mulai tertata di kelas, walaupun memang baru muncul. Terus kemudian dengan teman, walaupun mereka belum secara langsung, tapi mereka sudah mulai bisa nih saya ajak untuk ayo lebih kayak gini yuk, kayak gini. Itu sih yang sudah ada ya yang gitu. Terus dukungan kepala sekolah sangat luar biasa. Karena emang dari awalnya karena beliau lah saya akhirnya bisa, walaupun sempat gak percaya diri. Terima kasih Ibu, luar biasa. Benar Ibu sudah mencoba melakukan atau merefleksikan, kemudian mencoba dilakukan ya di sekolah